Ini yang dilakukan sama Persib ini emang udah dilakukan awam untuk semua klub di Eropa, di luar negeri itu udah biasa untuk pakai search engine untuk scouting itu. Jensen itu ngeluh sama Bali. Katanya dia minta data striker suruh lihat YouTube. Dan gue merasanya dengan kedatangan John Hartman ini perlahan-lahan animo masyarakat tuh muncul lagi. Benar. Gue juga. Itu yang gue rasa karena Benar. They're over the line here, Iraq and Graham Arnold who knocked Indonesia out of the FIFA World Cup and set. Sen Patinama, here we go. Laivan Kurzawa, here we go. Ivar Jenner. Tadi dulu, jangan. Belum. Kok lu kayak seneng banget sih Levin Kurzawa ke... Katanya Levin Kurzawa cuma mau jalan-jalan ke Bandung, kata Iya. aki-aki gede banget. Iya kata si Gede Wadul bener. Tapi dia jago ya poker face emang ya bener ya. Menjago kayak kata Bung Harpo gitu. Emang Emang dia jago tuh ya? pelatih, kayaknya nggak banyak pelatih yang memang punya skill itu. Bisa menyembunyikan segala macam dengan. Jadi lu nggak suka Mauricio Sousa? Kata siapa ya? Boyan Hoda. Iya berarti dia nggak suka Mauricio Sousa berarti. Kenapa harus Mauricio Sousa? Iya karena lu memuji Bojan Hodak. Kan emang si aki-aki Gede Wadul itu emang kelas. Oh iya berarti Mauricio Sousa nggak kelas. Nggak ada yang bilang kayak gitu. Berarti lo bobotoh. Karena pacar saya bobotoh, jadi ya udah. Kemarin lu di video gua Kabogo, ada Kabogonya. Ulang. Kabogo aing teh bobotoh. Itu artinya apa? Pacar gua bobotoh. Oh Kabogo itu artinya pacar. Katanya begitu. Oh, Bener nggak? Hati lo bahasa daerah lo. Takut salah. Tapi kan gua konfirmasi sama cewek gua katanya begitu. Tapi memang kita ini mau bahas Sen Patinama doang. Enggak dong. Bahasa Banyak lah yang mau kita bahas, tapi kan yang udah rame itu kan Sen Patinama kemarin. Kurzawa kan udah fix tuh. Iya. Jago Terus, ya. Sponsor baru, bukan sponsor ya. Aparel. Apa ada baru timnas Indonesia? Dan agenda timnas paling dekat itu kan FIFA Series dulu. FIFA Series di bulan Maret. BTW kita menyapa dulu nih supporter lagi. Apa namanya? Brother kita dulu nih. Kita udah lama sekali tidak muncul ya Iya, organ benar. Kemarin kita sempat apa namanya? Away. Kita away ke Bandung. Mantap. Nuhun Bandung luar biasa. Nuhun Bandung meskipun semua orang di sana kenalnya Arul doang. Enggak, sebenarnya kita nggak apa-apa ya. Cuman satu hal yang bikin kita gedek loh, Pan. Kita dibilang bodyguard ke dia. Kita dibilang bodyguard ke dia. Brengsek banget ya. Ya udah opening dulu dah. Oke. Selamat datang di ruang paling jujur di sepak bola. Kami bukan pemain. Kami bukan pelatih. Kami bukan Ivar Jenner. Kami bukan panpel Liga 4. Tapi kadang ngobrol kami lebih panas daripada bursa transfer dan juga Yoi. update timnas Indonesia. Udah lama banget Anjir, kita lama nggak. banget. Untung masih inget ya. Iya. Ntar lu. Cara opening. Emang apa bukan Panpel Liga 4? Emang bukan kan bener, emang biasa gitu aja. Emang ada apa Panpel Liga 4? Liga 4 lagi rame yang pasti. Wah lagi rame banget Liga Liga 4. 4 lagi rame banget. ODOJ ya? Odots. Apa tuh? Bukan one day one juice. One day one jurus. Ada peremuk tulang. Iya. Ada tendangan tanpa bayangan. Bener. Bener. Ada juga. Wasit kartunya diambil. Iya, baru mau ngomong copet kartu. Astaga. Kita mana nih playmaker? Itu nanti kita bahas untuk soal wasit, nanti kita bahas tipis ya. di Iya, akhir iya, soal iya. Liga Mortal Kombat. Sekarang yang lagi happening dulu nih. Ya. Pertama kita bahas dulu untuk yang paling deket. Kemarin kita udah drawing AFF. Oke. Akhirnya kayaknya ini level kita nih. Gue jujur. Untuk AFF. Lu bahas gak? Pada bahas gak? Belum? Kemarin lagi sibuk belajar, bahas gak? Lagi sibuk belajar. Kayaknya gue bahas deh. Cuma ngasih tahu drawingnya doang aja. Iya sama, gue juga kayak gimana ya? Kalian tuh pada merasa gak sih kalau misalnya tuh kita tuh jangan mau gitu dibodoh-bodohi gitu. Kita udah di sini nih, Ya. jangan mau diturunin lagi. Udah kayak AFF tuh ya udah gitu, cukup sekedar oh ya udah. Ada yang komen. Ya nggak sih? Ntar ada yang komen, munafik lu. Tapi bentar dulu deh. Munafik. Ini kan AFF ini namanya Hyundai Cup ya. Iya. Ini sama nggak sih yang sampai akhirnya diresmiin jadi FIFA. kalender FIFA ASEAN Cup itu beda lagi nggak? Beda. Kenapa nggak disamain aja ya? Emang beda? Maksudnya apa sih? Kan tadinya ada rumor kalau Bukan rumor, udah diresmiin. bukan rumor sorry, maksudnya FIFA itu mau menggait turnamen regional. Salah satunya si AFF ini, Namanya ASEAN Cup. ASEAN Kan? Cup. Nah, gue nggak tahu nih ini yang pergelaran ini sekarang apa Nggak tahu. next. Gua juga Karena kan belum. ini kan Kayaknya belum ya. ini kan nggak normal nih AFF di bulan Juni kan. Harus Bulan yang World Desember. Cup ya? Iya. Dan gue pikir masalahnya kelar nih, ditarik ke liburan nih di tengah tahun. Tapi Supaya biar narik pemain
abroad ya. Ya, Tapi biar pada main. sama aja. Tapi ujung-ujungnya. caranya beda. Apaan? Datengin pemain abroad ke sini lah. Siapa? Sebutin. Ya kan ayo saya dong. udah jelas tadi ada yang nyebutin Saint Patinama. Jadi lu gak suka Persija datengin Saint Nama? Bukannya nggak suka. Itu kan bulan Juli ya. Iya. Bulan Juninya nih rame nih. Kenapa? Transfer. Transfer Juli dong. Lu Juni belum buka. Transfer tuh Juli Agustus, Pak. Abis Pildun pasti udah dibuka dong. Sebelum Iya, Juli. Juni belum dong. kayaknya ya Saint Patinama itu emang harusnya dari musim-musim kemarin. Akhirnya ke Liga Thailand dulu. Wah, lu biar ini enggak nggak terlalu sebelum jauh. dia resmi ke Buriram kan rumornya juga ke Elbara kan? Katanya saya nanti. Sabar dulu, jangan Iya, dulu. maksudnya ini kan berkaitan dengan piala Oh, terbaik. iya. Terbaik sedunia. Sedunia. Kita segrup sama Sedunia. siapa sih, Tomae? Kita itu satu grup sama gue pikir lagi. Di Vietnam, Thailand, masih Vietnam. Enggak. enggak. Thailand Vietnam, enggak, Vietnam iya. Singapura, kita main Singapura. Vietnam, Singapura, Singapura. Vietnam. Filipina. Timor Laos, Leste belum pasti ya? Kamboja. Timor Leste. Ya, itu Brunei dia belum ini pasti dulu. ya? Itu mereka kualifikasi dulu playoff. Vietnam, Singapura, Kamboja, dan terakhir Playoff. ya antara Brunei dan Timor Leste. Gue penasaran kenapa kita ada di pot 3 ya? Itu karena berdasarkan prestasi kita Di di event dua edisi sebelumnya. terakhir. Jadi Bukan dia bukan rank ranking ya? Enggak, bukan. Nggak pernah juara. Nah, di mana pakai ranking? AFF. Dua edisi terakhir. Tolong ya, di Ntar gue takutnya diundang kan. Jangan. Enggak, yang ini jadi undang ya. Kita aja main. Menurut lo nih, di AFF kan kemarin kan sempat ada statement ya kalau nggak salah dari John Hertman yang Ya. udah diresmiin. Ini bisa jadi ajang buat uji coba pemain muda. Bukan pemain muda, pemain lokal. Pemain lokal, sorry, pemain lokal. Dan gue sih lumayan nyesek ya dengernya tier 2, tier 3. Apanya? Dia kan ngomong kan, kita nggak akan pakai tier 1. Ada loh statementnya. Oh iya, kalau Ini salah. di sini nih videonya nih. Benar. Tier 2. Pemain. Kalau salah benar, kalau salah Dia benar. nyebutnya tier 2, tier 3. Gue mah sakit hati loh sebagai pemain disebut tier 2, tier 3. Tapi bagus bener lah dia apa adanya, Pak. Ya, tapi dibilang tier 2, tier 3 kan bisa pakai yang bahasa bukan tim inti, Bukan langganan timnas pada Iya. umumnya gitu. Ya enggak apa-apa. bukan Dia, tim reguler. enggak, gua tetap gua siap menjadi ternak Papa John karena anaknya cakep. Enggak, bercanda. Maksudnya karena dia meyakinkan. Jadi lu mau dia Kemarin lu Zara, ponakannya Kang Didi. Iya, lu. Om. Nggak, maksud gua, Nanti fotonya ditampilin di sini nih. Enggak, maaf. maksud gua nggak usah over pride lah, kita udah Enggak, maksud gua gini, Nah. Pak. Tetap menurut gua John Hartman ini gua punya harapan sama dia. harapan boleh, tapi jangan terlalu berlebihan. Iya, karena maksud gua dengan dia berani terang-terangan ya, dia ngomong ya, dia butuh pemain diaspora yang levelnya lebih ini. Bener lah. Ini realita, Pak. Masa mau main kayak round 4 kemarin PMPN-nya? Contoh. Enggak, gue kayaknya pernah denger deh ada statement ini akan all out juga di AFF. Enggak, siapa? Rido yang ngomong all out. Si kalau nggak salah Pak mantan manajer. Mas Marji? Iya. Enggak, Rido yang kemarin gue liat dia bilang mau all out di AFF. Ya kalau Ridho mah ya pasti dipanggil lah. Kan main lokal. Gue maksudnya pemain lokal tuh apa sih? Pemain lokal yang main liga lokal kan berarti Iya. ya? Di Indonesia. Makanya kan itu pemain-pemain diaspora didatengin ke sini Biar itu kan pemain lokal. biar main biar statusnya jadi pemain lokal. Jadi menurut lo yang datangin pemain diaspora PSSI? Iya kan tujuannya buat AFF. Nggak ada lah, so tau lu itu buat Lihat aja nanti. Berapa tahun kita AFF nggak juara? bukan Dan pernah kali juara. ini saatnya. Di era siapa? Di era siapa kita bisa juara AFF? John Hertman. Mampus nggak kesebutkan. Emang lo kira dengan ganti pelatih kita bakal menyebut nama Anda? Ya enggak kan sekarang new apparel, Iya. new coach, new trophy. Kata siapa nih trofi? Ini. Enggak, Insya Allah. tapi kalau misalkan nih tetap gak juara. Iya, Amsyong, Amsyong ya. Enggak, menurut kalian kalau misalkan nih ntar akhirnya ini menurut gue sih ya, ini usaha banget sih buat AFF kali ini ya. Mungkin ini adalah bagian dari usaha menutupi semua kegagalan. Kan lu, maksud lu sahabat buat AFF apa nih? Hah? Usaha buat AFF apaan? Dari ini bilang tadi. Nggak ada, nggak, gue nggak Ngomong percaya apaan? kalau Bukan lu bilang usaha banget nih kayaknya mendatangkan main ini diaspora lu Nggak, gitu. gue nggak percaya kalau diaspora yang ya ada hubungan sama PSSI, nggak ada. Ini semua murni kebijakan klub aja. Iya sih, benar sih. Dan nggak salah. Lu jalan yang aneh. Ya lu gak Lu baru digertak Arula itu. Enggak, kita gini deh. Kemarin kan gagal ancur-ancuran nih. Iya. Ibaratnya gini, fakta menurut gua, kayak gua bilang kan munafik banget nih ada yang komen kayak gitu. Kenapa? Karena gini, kalau tim kita juara AFF, percayalah, siapapun juga pasti senang-senang aja gitu kayak Lupa,
Iya. Lupa kalau timnas kita harusnya udah di sini, Iya. tapi kita gagal untuk lebih jauh. Iya. Tapi ketika dapat prestasi di sini, seneng-seneng aja gitu kan? Iya pasti. Contohnya kayak kemarin piala apa sih kemarin yang juga amburadul kita? AFF SEA U2 Games. AFF U22. Ya kan? Dua. Semuanya muradul kan tahun Iya, kemarin. iya. Tadi nanya nih amburadul yang Kecuali mana? U17, mendingan. Enggak, cuman kan maksudnya kan kemarin kan niatnya itu kan Sumarji waktu itu bilang ini Pelipurara. setidaknya Pelipurara. Sebat. SEA Games, sorry SEA SEA Games. Games. Ya SEA Games kan. Ya AFF sama SEA Games kan setara lah Iya, ya. senilai. Iya, Iya. gitu kan. Sama regional. Ya maksudnya ya emang di sini doang bisa berbicara gitu loh ibaratnya. Ya kan? Punya potensi juaranya maksudnya. Iya, untuk saat ini apalagi yang paling dekat lah, paling dekat. Berarti Ya lu kan? berharap juara. Jujur, ya gue fair-fairan aja. Kalau gue pribadi sih pengen gitu loh. Lu? Enggak gua. Kenapa nggak pengen juara? Iya karena gue sepakat siapapun pelatihnya yang datang kalau dia visinya adalah dia mau jadikan AFF ini adalah turnamen apa ya istilahnya turnamen Enggak. mencoba, gue Ah. kan selalu dukung itu. Karena menurut gue ini tuh nggak ada value besarnya si AFF Memang. juara ini untuk timnas kita yang udah yang lu bisa main lebih jauh gitu. Gue Dan- ngerti. Dan dia nih Han, sorry nih, dia kalau misalnya berani mainin pemainnya, kita nggak pernah lihat dia main di timnas tapi di even ya di Liga Indonesia tuh perform. Contoh gue sebut satu nama nih misalnya di Borneo ada namanya Syihran, tau nggak? Oh tahu Iya. tahu. Itu gue nonton dia sih gacor banget ya di Hmm. Borneo. Misal tiba-tiba dikasih kesempatan nih, itu gue respect kalau kayak gitu. Maksud gue, dia benar-benar membuktikan apa yang diomongin. Dia ngasih kesempatan main lokal untuk di ajang ini. Iya. Karena dengan secara nggak langsung dia bilang, karena lu kalau mau main di level yang lebih jauh lu nggak bisa. Dia Ya bener lah. Dia mau terang-terangan gitu. Enggak, maksudnya secara nggak langsung. Iya. Enggak, jadi maksud gue gini, iya gue setuju, gue juga pengen sebenarnya coba-coba, tapi maksud gue, kalau misalkan kita menang pasti senang dong. Iya dong, iya bener. Iya kan? Kan dia nanya harapan. Iya. Kalau Harapan pasti juara mah juara harapan kan. Udah sih kalau gue mau juara mau enggak, itu Yang penting dapat Mas, kesempatan pemain baru. Masa sih ikut turnamen nggak punya harapan untuk menang? Ya karena itu turnamen yang kita pasti ikut kan. Enggak, maksud gua. Kalau kita udah ikut turnamen Ah. apapun levelnya, Ah. harapan juara harus ada dong. Terlepas itu ada target Nggak atau punya enggak, harapan gue. Kalau lu kan ya harus ada harapan juara. juara berarti lu enggak Nggak kalau enggak. sama kayak gua. Iya. Gue Kalau- kan bilang lu nggak suka timnas. Enggak kalau gua harapan gua pengen ngeliat ini kerangka timnas nih udah seperti harus apa. Iya, maunya Biarin. larinya kemana gitu. Harusnya mau kelihatan dari sekalipun- FIFA series nggak sih itu? mau- Oh iya, FIFA series dulu. FIFA series dulu, cuy. Bagus bridging ini. Bener. FIFA series dulu baru FIFA series AFF. dulu. Harusnya AFF bener kan. Justru Bisa AFF udah juara. ketemu rangkanya harusnya. Enggak sih, tetap. Untuk ini parameter di ASEAN. Tapi FIFA series pasti pakai main diaspora. Pasti Nah, lah kan piala ini, piala kalender FIFA. Gue tuh bingung sama orang yang terlalu merendahkan AFF. Gue juga nggak mengdewa-dewakan harus juara AFF. enggak. Tapi Semua turnamen itu kan dimulai dari yang kecil dulu, sedang baru gede. Nah, udahlah belajar lah. Kita nggak usah main king-kingan, nggak usah main gede-gedean. Kita udah dihempaskan ke bumi nih. Udah kualitas kita baru di situ aja. Enggak, tapi pertanyaannya kalau misalnya kita nggak juara, berarti Hetman gagal menurut lu? Enggak lah. Ya enggak. Ya berarti kan nggak jadi parameter. Tapi harapan tetap ada dong. Kalau lu di hidup lu nggak punya harapan susah. Enggak lah, harapan yang lebih tinggi. Namanya harapan tuh yang tinggi lah. Ngapain harapan di AFF? Iya itu kan kita kan punya yang namanya target jangka pendek, jangka menengah, jangka jauh. Harapan paling tingginya Piala Dunia 2030 dong. Ya paling menengahnya nanti Piala Asia dong. Ya. Yang pendeknya AFF gitu. Maksud gua lu harus punya jangan mimpi oke Piala Asia 8 besar, Piala Dunia 2030 tapi lu yang kecil aja lu nggak bisa Pak, dapetin. jadi problem gini Pak. Kalau misalnya kita mengekspektasikan atau mengharapkan timnas kita juara, seolah-olah kalau misalnya nggak juara, ini gagal berarti. Sama kayak kemarin, lu mengharap ke Piala Dunia, ya kan? Ya itu dia. Gagal ke Piala Dunia. Mm-mm. Capnya jadinya apa? Gagal dong. Makanya Ya nggak? harapan boleh tapi kita harus punya namanya KPI kan. Harus, Ya. nih targetnya apa nih? Mm-mm. Harus tertulis biar kita semuanya punya ukuran tolak ukur. Jangan sekarang ngomong nggak ada target, ntar tiba-tiba Ya. ada target Misal- yang kena pelatihnya juga. Ya benar. Jadi Contoh. gua paham nih yang dimaksud Kang Didi. Ya, misalnya Jadi target Zara Iya. misalnya. Ada goblok itu. Nanti ditampilin fotonya di sini. jadi ini federasi itu ada punya dari ada short, middle sampai longnya. Iya. Walaupun nggak mencapai target, yang penting tuh dia ada targetnya dulu. Karena kan squad kita kan ini bukan squad yang dari nol. Iya, apalagi si John Hartman ada statement nggak akan pakai tier 1 karena untuk di bulan itu kan ada Piala Dunia. yang abroad itu ya ada inilah Di turnamen klubnya, ke klubnya. pramusim. Nah, itu Susah udah persiapan dinego lah. itu. Apa tuh?
Iya udah persiapan mau musim baru. Iya. Bulan-bulan musim baru. Saya tahu, Bapak kira pasti dipersiapkan untuk pokoknya tetap di lobi masuk ke timnas kan? Ntar Dia kayak juga kayaknya ngomongnya gitu. Kagak. bulan depan. So aja Om Didi. Nah, Gimana? itu kan tadi di AFF ya. Hmm. Kita lupa sebelum AFF itu ada FIFA FIFA Series Series. dulu. Kita segrup sama siapa sih? Saint Kitts and Nevis, Bulgaria, sama Kepulauan Solomon. Solomon Island. Itu yang bukan menang Oceania. juara. Jadi tuh bagannya kalau nggak salah, gue lihat si Indonesia ada di sini, Bulgaria ada di sini. Masalah kan itu cuma dua kali. Bener, dua pertandingan Main, kan? jadinya. Kita misalkan nih, match pertama kita lawan Saint Kitts Nevis. Lawan kita kayak Begam berarti. Ya, Bulgaria lawan Solomon. Ya. Yang menang, kita bakal ketemu. Yang kalah di bawah. Langsung kelar itu ya? Langsung kelar. Langsung Jadi kelar dua karena kali kan. Itunya cuma 2 kali Nah. FIFA match day. Gua kira kayak Nations League gitu. Enggak, semifinal final. Jadi Berbatov yang main lawannya. Jadi kita mending ketemu siapa dulu? Kita kayak Begams. Kayak Bagam. Iya. Dia jadi pelatihnya kali coach. tipis-tipis itu 152 154 levelnya. Solomon berarti ya. Ininya Peringkat. Bulgaria doang ya yang menurut gua kayak Tapi Bulgaria juga dulu yang ada namanya, sekarang siapa main Bulgaria yang top? tapi dia ranknya kan 80. 80-an. Iya. Terus Bulgaria market value-nya tuh 700 M. bener. Kita 500 M. Gue belum ngulik sih pemainnya Lu siapa tahu sekarang ya. market value-nya Saint Kitts Nevis Sarga Tomaye. 6M. Ih, Sarga Tomaye kan? Solomon 15M. Solomon yang Sarga Tomaye. Tapi 17 ya sekarang ya? 17. 17. Kalau Sen berapa ya? Nggak tahu. Kit kayak Mbah. Ranknya 152 sama 154 kalau nggak salah. Iya. Nggak sih, gua tetap sih kalau FIFA Series, terus apa? AFF. AFF, apa namanya sekarang? Hyundai Cup. Hyundai ASEAN. Cup. ASEAN. Ya, itu. Ya, apapun itulah. Ya tetap, apa namanya, ketika juara everybody happy, ketika mainnya jelek semua orang akan menjadi pundit, ya dong, akan mengkritik dong. Ya enggak? Ketika ternyata mengecewakan separah SEA Games, semua orang akan marah. Pasti dong. Pasti. Karena kita semua cinta dengan negara ini. Selain ini baju Thailand. Nih, Ya, semua orang cinta sama negara ini, sama sepak bola kita. Cuma, maksudnya, yang gua khawatirkan, ya, masyarakat ini nanti ketika lawannya Thailand, mikirnya kayak, wah, kita sekarang udah selevel lagi sama Thailand, gitu. Itu yang gue takut. Kita kan udah, ya Allah Pak, 2002, aduh, kemana flashback lagi gua. enggak. Jordan. Yang di MM-in sama Rio Wawitan ya. Irak deh, lawannya kayak gitu. Yang kita menang lawan Kuwait gitu ya. Iya, mainnya udah kayak gitu harusnya. Enggak, tapi coba deh menurut kalian nih, pada akhirnya, oke tadi kita udah bahas nih AFF, maksudnya Arul sama Alfa mikirnya kayak, ini nggak penting, gue sama Bang Didi mikir setidaknya masih ada. Enggak, gue bukan bilang nggak penting ya, jangan dipelintir tolong. Gue nggak bilang nggak penting. Gue mau framing lu. Menantang Om. Emang nggak penting kan? Bukan nggak penting, Kata lu tadi menjadi sampah. juara Kata atau lu tadi sampah. nggak ada, Emang nggak ada. Tadi sebelum nge-record ya? Iya. Astagfirullahaladzim. Nah, gue mau bareng sama Victoria Rewa sama Bagus soalnya. Tuh kan. Dia diem-diem tuh Bang, gak dikasih tau sama kita tuh. Gak dikasih tau sama kita tuh. Padahal lu mau berangkat ke sana tuh. Kan gue kan diundang kan, siapa tahu kan diundang kan nanti. Enggak, maksud gue gini Han. Gue tuh bukan bilang ini nggak penting, tapi juara atau enggak itu nggak meter kalau gue. Ya. Kalau gue yang penting ini bisa jadi ajang, pengenalan lah tanda kutip si Herman kepada atmosfer sepak bola Asia Tenggara. Ya Dia sebenarnya nggak punya pengalaman Asia Tenggara. Ya, Asia bahkan nggak nggak punya. ada. Dia nggak tahu Duan Van Hau itu kayak gimana. Dia nggak tahu Supanat Moenta kayak gimana. Iya. Dia nggak tahu Supacok Saraca. Dia nggak tahu Aung Aung Man. Nggak tahu. Mau Nggak tahu Arif nguluin. Aiman. Arif Aiman. Bener gak? Sengaja pengenalan aja, nanti kaget dia kan ngeliat, wow ada kaki di bahu. Gampang kayak gitu mah. Suruh nonton Liga 4. Tiba-tiba John Hetman mantau pertandingan Liga tim 4 tim- ya. Buat Ntar timnas isi pemain-pemain Liga 4 tuh. Kungfu dah. Enggak, John Hetman nanya ke PSSI. Ini saya kan bingung tinggal di Indonesia. Iya. Saya nyari hiburan ngapain ya gitu. Tonton Liga 4. Liga 4 aja Bang gitu. Berangkat gitu. Pasti nonton gak kata lu? Apaan? Liga 4. John Herman. Enggak, nonton kontennya Arul. Enggak, tapi jujur gue bingung sama Liga 4 jujur ya. Maksud gue gini. Jangan Liga 4 dulu. Jangan dulu. Jangan buru-buru ke Liga 4. Oh. Ini masih timnas. Enggak, lanjut nih AFF. Oke deh, misalkan gue yakin nih ada dua kubu nih. Ada Ya. yang yakin banget AFF gak mau tahu harus juara, harus pasti ada aja pasti yang mikirin gitu. Ciri-cirinya kacamata. Kacamata tebel, punya ponakan cantik. Bukan Oh, dong, bukan. Didi. Oh, bukan.
Nggak, pokoknya ada yang kayak gitu. Ada juga yang kayak mungkin kayak Arul gitu ya, kayak udah ini pengenalan doang, juara nggak juara nggak penting gitu loh. Tapi pasti ada yang mikir kayak ini pelipur lara dan segala macam. Ya. Pada akhirnya misalkan nanti memang betul tidak juara, bahkan Hancur banget mainnya. hancur banget kayak kemarin SEA Games. kayak SEA Games, AFF U23, Piala Asia kualifikasi Piala Asia U23 kayak gitu hasilnya. Gimana? Dia acceptable kalau gue. Kira-kira pandangan masyarakat gimana? Unacceptable-nya apa? Kalau misalnya acceptable yang jelek dulu masih bisa terima, unacceptable-nya Gak ada yang unacceptable. Dia kan gue bilang ini gak matter turnamen ini kalau gue. Iya. Yang penting, Ntar dulu turnamen di AFF. iya ini OAF kan, AFF. bukan Piala Asia kan. Bukan Ya, berarti AFF lah. 6 bulan persiapan menurut lu Yang nggak penting, cukup. yang penting selama semua yang diomongin itu dia lakuin. Kayak dia manggil pemain yang emang pemain lokal tanda kutip ya. tier 2, tier 3 dia Iya, ngomongnya. tier 2, tier 3. Terus pas lagi nggak ada FIFA Matchday tetap di Indonesia. Iya, tetap di Indonesia nonton pertandingan. Maksud gua, kita tuh butuh national pool yang luas gitu. Tapi dia perlu update nggak di IG story kalau misalkan dia lagi buku, lagi pegang buku. pelajarin kultur sepak bola Kultur. Indonesia. Belajar tuh buku PLKJ itu. Atau mungkin lagi nonton pertandingan Indonesia lawan Arab Saudi yang 3-2 kemarin Ya. gitu kan. Sama si siapa nama asisten? Siapa ya? Aduh, Aduh, gua belum yang rambutnya gondrong. Dokter Iya. ya. Dokter deh. Bareng ntar diajak. Iya, jadi kalau gue sih acceptable kalau misalnya terjadi kayak gitu. Kecuali dia melanggar omongannya sendiri tiba-tiba meminta ke PSSI untuk manggil Jai. Nah ini yang unacceptable berarti. Ini yang acceptable. Tiba-tiba dia ngelakuin itu dan ternyata hasilnya Jelek. Hancur. lu udah Kayak ngelanggar siapa? omongan lu. Hah? Kayak siapa? Patrick. Lu ngelanggar omongan lu berarti. Gue tuh suka tipikal pelatih yang cacing-cacing naga-naga Om Didi. Apa tuh? Ayo enggak gitu loh. Dia nggak yang kayak mencela-mencela. Berarti gini ya, kasarnya nanti si John Hartman ini berarti kemungkinan besarnya akan pakai pemain-pemain liga lokal atau mungkin paling jauh di ASEAN lah ya. Iya. Sandy Walsh segala macam tuh mungkin masih bisa dipakai. Iya. Mungkin. Terus dia dengan segala kemampuannya ya udah pakai jurusnya dia. Kalaupun mainnya jelek banget, lu tetap akan terima. Acceptable. Yang penting apa yang dia omongin, dia lakuin. Walaupun mainnya jelek. Walaupun main jelek. Kalau gue mainnya jelek sih gue nggak terima. Langsung out gitu. Enggak juga, tetap Ya, gue terus? kritik. Kritik tetap, cuma maksudnya bukan parameter kalau dia ini gagal. Nggak ada yang bilang gagal, Rul. Enggak ada yang bilang gagal. Maksud gue, maksud gue si PSSI harus kasih warning. Nggak bisa yang, oke, fine-fine aja. Oh Nggak fine-fine iya, aja. nggak yang kayak gitu. Iya. Nggak, aku tuh maksud gua, ini nggak ada si Teti sih hari ini. Udah star syndrome dia. Maksud gua gue takutnya gini. Nanti Pak. udah nggak pakai tanda kuli lagi sih. Iya, Kenapa? karena ngechat ya. Gue takutnya ketika dia gagal ntar muncul orang-orang yang ternyata pelatihnya kayak gini ngerti gak? Enggak. Itu yang gua maksud lu langsung judging kalau dia tuh gagal gitu. Enggak. Nggak bisa kayak gitu. Ini juga urgensinya beda sama waktu kita si pelatih keringat sebelumnya. Beda. Kalau Itu approaching kesempatan yang benar-benar luar biasa. Iya. Kalau ini kan kita ibaratnya sorry to say, tapi kita emang rebuild, reset lagi dari Iya. nol, Nggak dari nol, hampir nol. Nggak nol. Gua rasa lanjut. mentalnya dari nol. Nggak, iya. Maksudnya nggak nolnya itu adalah karena materi pemain. Iya. Ya kan, Secara materi mental pemain. nol, Iya. nol itu mental. Tapi secara banyak ya, maksudnya yang kayak aspek-aspek lain ya tetap aja dari nol. Karena kan ini sebuah gerbong baru lagi, Iya. pengenalan baru lagi Adaptasi. dengan apa tuh filosofi yang berbeda lagi. Banyak lagi yang perlu diadaptasi, tapi secara materi ya enggak. Kalau waktu zaman sorry itu saya Sintayong dulu emang benar-benar nol semua. nol semua. Gak inget lah. Kayak Yudo. Enggak. Saya di hari Yudo nol kan. Bener-bener kelangka banget itu. Tapi ntar AFF ini lumayan bagus loh skuadnya. Siapa? Yang udah ke Indonesia aja udah banyak kan. Tom Haye, Eliano Renders, Sen Patinama. Terus ada si Ciro. Bisa dong, kan udah Indonesia. Bisa Ciro DDS bisa loh. Tapi gue sabar deh. Tujuannya dia, misal dia mau pakai pemain lokal, gue penasaran deh. Itu kan dia baru ngomong gitu doang yang gak ada detailnya. Dia pemain lokal ini bener-bener pemain lokal yang emang jangka panjang. Kan dia kan, Pemain muda. ya dia kan dikenalnya sebagai pelatih jangka panjang di Ya. Kanada. Gue penasaran nih, apakah dia mau ngasih kesempatan pemain yang emang gak punya caps misalnya. Kalau Di dia- mix dengan pemain yang emang udah senior kayak Klok, misalnya Klok atau Lili Pali kan sahabat. Menurut lo HY gitu masuk lokal nggak menurut lo? lokal lah, kan liga lokal. Ya iya, makanya kita nggak tahu maksudnya. Kalau menurut gue ya, pengertiannya ini gimana? feeling aja sih, belum tentu pasti. Tapi gue rasa dia akan ngelibatin banyak pemain muda juga. Soalnya kemarin sebelum nonton pertandingan Persija itu dia sempat ada statement dia ngebahas soal pemain muda Borneo.
dia nonton juga. Berarti dia punya concern di situ. Ya. Itu yang gue lihat. Ya menarik sih sebenarnya ngeliat kerangkanya nanti. Menurut gue di FIFA Series nanti dia main diaspora abroad dipanggil semua. Tapi menurut gue dia akan sisipin 1-2 Iya betul, pemain yang emang menurut dia mau diorbitin buat nanti AFF. Jadi harapan gua kepada masyarakat, tolong dibuang dulu mindset pemain yang dipanggil adalah pemain yang udah common dipanggil. Iya. Gue Bisa malah jadi- berharap ada Betul, bisa baru. jadi namanya Nama baru. misalnya tadinya ada Lili Pali dicoret misalnya, habis itu Barclok dicoret. Lu nggak suka Lili Maklok? Suka? Kenapa itu terus yang disebut? Iya kan, ya udah saatnya ada generasi ya. Oh. Kan ini bukan kayak PES gitu yang nanti dia jadi muda lagi umur 17 kan enggak. Bener lagi kalau Ya, main kalau di PES kan bisa Master muda League, lagi Master kalau League, pensiun. Master League. Balik lagi ya. Iya. Kayak gitu. Aditya Warman nih kayaknya dipanggil. Aditya Warman. Oh iya, bisa jalan Warman Iya, oke iya. mainnya. Bisa Kakang misalnya. Beckham Bisa Putra. Donitri. Iya, itu Siran. Siran tuh seumuran kita. Winger, larinya kencang banget, sumpah. Berarti umurnya udah 26 dong. Oh iya. iya, gue bayangannya lu masih muda loh. Masih muda. Gua. Siran tuh udah 27, 28. Iya, kalau nggak 26. salah. Yang kecil. Yang kecil nomor kenceng banget kan. 99. Seumuran. Itu lumayan sering dibahas sama netizen. Iya, itu kencang banget. Sumpah gua liat bola gila nih orang. Ya gitu. Tapi gue rasa hampir seluruh supporter timnas sama netizen itu udah pinter mas. Sekarang. Iya. Maksudnya dia pasti tahu nih nanti FIFA Series bulan Maret. Dia tahu permainan kita. Wah ini lebih meningkat nih daripada round 4. suka. Nanti di AFF. Lu nggak enak udah mau habis ya. Gua lihat-lihat nih catatan. Terus. Nanti di AFF begitu juga pasti ngeliatnya. Walaupun gak juara tapi ada peningkatan dari Cara cara bermain. bermainnya. Gue rasa banyak yang puas. Oh bagus nih kelihatan prospeknya. Lu patokan peningkatan tuh permainan pas apa dulu nih? Maksud gua patokannya apa? Timnas zamannya Patrick berarti. Habis ya. Iya pokoknya kan kita Iya, patokan lu bilang meningkat itu ketika kayak gimana? ketika kita udah balik lagi ke performnya di tangannya Sintayong. Kalau bisa, enggak, sekarang gini. Terlalu Sintayong mas. Enggak. Ya sekarang gini deh, jujur-jujuran Apa? Ya? Gameplay timnas kita enakan di tangan Sintayong sama Patrick. Benar. Nah, kalau John Hertman udah bisa ningkatin gameplay permainan kita di atas Patrick, itu berarti udah bisa udah kayak ST nih. Berarti harus bisa lebih dari ST. Masalahnya zaman Sintayong itu kan mainnya compact defense, pendekatan serangan balik kan. Iya. Tapi serangan baliknya bukan yang direct. Kalau Hertman serangan Fajar. Nah, Maksud gua bukan dari taktikalnya Mas, tapi dari Cara main. Ya, pokoknya dari gameplaynya kan kita udah tahu dong. Wah, ini ningkat nih, mainnya enak dilihat nih. lawan Lebanon kita mainnya enak dilihat. Kagak. Tapi Enak dilihat kagak Soalnya enak. nol anjir sebenarnya. Kagak enak dilihat lawan Lebanon. Pokoknya nggak usah ngomongin Patrick, nggak usah bahas Patrick lah. udah males ya? Nggak maksud gua. Kalau kita mau bikin benchmark jangan yang minus gitu. Iya benar. Yang bagus. Nggak layak untuk dibikin jadi benchmarking. Tunggu ya Papa John ya untuk pemain barunya ya sob. Pokoknya kita nunggu banget sih Ya. FIFA Series paling dekat. Dan gue merasanya dengan kedatangan John Hertman ini perlahan-lahan animo masyarakat tuh muncul lagi. Benar. Gue juga. Itu yang gue rasa karena Benar. gue mungkin kalian kalau Farhan kan nggak, dia udah nggak suka timnas baju doang timnas. Benar. Animo masyarakat udah Dia ini banget ternak Patrick. Terakhir kan kontennya sama Patrick Kluivert tuh. Oh iya di Bandung. Di Bandung. Nah maksudnya sabar deh. Gue sebagai konten kreator. Nanti fotonya tampil di sini ya. Gue nggak tahu kalian ngalamin juga atau enggak. Ketika ada berita timnas, itu kan pasti netizen tuh pengen kita bahas kan. Sebelum si Hertman datang tuh biasa aja. Sekarang si Hertman datang tuh, bang bahas ini. benar. Karena ketika dia datang, aura tuh nggak bohong anjir. Benar. Aura tuh nggak bohong, Cok. Dari statement-statement yang diperkenalkan juga, menurut gua itu dia cukup impresif dan bukan cuma public speaking ya, tapi kelihatan karakternya. Auranya gila banget kan. Ada statementnya yang ditanyain wartawan Kor apa Bola Sport atau apa gitu ya. Kasarnya wartawannya gini, kalau misalnya main pesanan gimana sih sikap lu? Pemain titipan. Ya, kasarnya gitu. Dia ngomong kurang lebih gini. Saya akan mendengarkan semua expert, wartawan, pelatih segala macam, tapi kita sebagai pelatih tahu kapan akan tidak mendengarkan kebisingan itu. Maksud gue, Anjir. itu kan berisik tuh. Kita dengerin, tapi tahu kapan kita bisa mutusin. Nah itu gue bilang keren tuh statement itu. Dia bisa, berarti apa namanya istilah kata Bung Harpo kemarin? Dia itu motivator. Nggak, Punya integritas. kalau ditanya sama wartawan dia punya apa? Istilahnya? Itu. Bukan apa? Istilahnya? Press.
Iya, yang dia Iya, punya kemampuan iya. ngomong di Iya media. itu, Ya. yang kayak Boyan Hodak kan? Iya, kayak Bojan Hodak itu. Itu keren itu. Gue respect Enggak, sama. gue ngerasain John gini, Herman kita di sebagai poin itu. netizen aja ngelihat dia speech, ngelihat dia ngomong tuh, kita kayak terbakar, semangat kita Betul, tadi betul, udah betul. padam. Maksudnya gimana pemain ruang ganti gitu? Karena bandinginnya sama yang sebelumnya. Ya, sebelumnya kan lip service. Hahaha, nyengir-nyengir. Lip service doang. Ngomongnya normatif Iya. aja. Ditambah nih netizen itu juga ngerasa nih, ngomongnya jangan netizen ya, ngomongnya Bener. pecinta enggak Oh. kita nih pecinta sepak bola Iya, fans timnas, Indonesia fans nih fans timnas ya. Rasanya benar-benar baru terbebas dari penjara ibaratnya kita tuh. Iya, betul. Kemarin benar-benar baru terbebas dari kayak gitu. Kita ngeliat nih ibaratnya gini nih, kita lama mendekam di bawah tanah nih. Lihat ke atas, wah ada cahaya Ada nih. cahaya, betul. Nah, itu Walaupun tuh. cahayanya kecil ya. Heeh. Kalau makin gede. Takut ada yang kalah bersinar. Enggak, tapi bener. Madam Bang. Enggak, tapi bener yang dia bilang ya. Sekarang kayak animo pencinta timnas itu Mulai muncul, mulai mulai muncul sedikit-sedikit ya. Dikit-dikit. Oh, Dan- nggak babi buta ya. Cuma Iya, kayak benar, orang tuh benar. kayak, wah timnas ada apa nih? Iya, Gitu. wait and Iya. see, wait Kepo and see. jadi penasaran. Jadi pencinta timnas itu kepo sama timnas kita nih di tangan Herman bakal jadi apa. Iya. Dan Bener. kita dibikin kepo juga. Jersey timnas tuh bakal kayak apa. Nah, itu dia. Bener nggak? Rivalnya Tom Haye nyampe kotak Memang. penalti. Kalau kita nggak Tomang. jual aparel, nggak mungkin se-hype ini, Mas. Iya. Tolong jempolin dulu hidungnya. Benar, jempol sini deh, benar ya. Jadi dengan ini kita resmi mengucapkan selamat tinggal kepada Erspo yang sebelumnya menjadi aparel timnas kita selama 2 Betul, tahun, 2 tahun. lebih ya, kurang lebih ya. 2 tahun. Ya. Ya. Dan selamat datang kepada Kelme. Ya, terlalu Kelme kabarnya resmi menjadi aparel timnas Indonesia, nggak cuma sepak bola ya. Ya. Futsal Futsal. juga, kontrak dari 2006 sampai Futsal juga? Futsal Iya. juga. Resmi Oh, iya. Kelme. Yap, 4 tahun. sampai 2030. Spek. Itu Iya. dia. Kok bisa mau ya? Maksudnya bisa barengan ya sama Ini futsal kalau mau juga? kita plesetin bisa sebenarnya, tapi aduh. Enggak, karena FFP itu di bawah PSSI. Karena futsalnya Iya, lagi iya. naik sekarang. Nah. Jadi sekalian. Ya udah lu aja ngomong dah. Gue udah tahu arahnya kemana soalnya. Nah, iya dong. Terus Kan kemarin, enggak. kemarin muncul kan tiba-tiba kan, akhirnya kan. Ya. Ya. Lanjut. Itu di bawah PSSI dari kapan sih? Dari dulu secara statuta tuh yang di bawah naungan PSSI aja, tapi dia berdiri gimana Kang ya? Dia punya organisasi sendiri, tapi tetap di bawah pengawasan PSSI. Reporting nggak ke atas? Reporting dong. Duit dari Yuda atasnya nggak? Iya, pokoknya segala keluar masuk yang gue tahu ya. Itu keluar masuk PSSI juga tahu. Tapi kok deketnya baru kemarin pas habis juara. Iya kan. Mungkin kayak expose kayak gitu, baru-baru sekarang ini kali, expose ya. Ya, Bukan gue yang ini ya. Cari apa? Menurut Mereka gua emang lagi head comment gitu. enggak gue nanya. Atal Lintar udah follow gue Pak soalnya. Gue nanya. Eh, lu gimana tinggal kalau- jawab? Kalau gitu Bang Atta ajak ke sini. Boleh? Bang Atta kalau misalnya mau main ke sini, Benar. Gue Oke. pengen nanya. Bang Atta Halilintar main ke sini ya. Kita mau ngebahas tentang futsal nih, Betul. ya kan? Apalagi Betul. futsal timnas kita bakal main di Piala Asia Futsal. Ya, Itu ya. mainnya minggu depan ya? Kalau gua 3 hari lagi. Iya, 3 hari lagi ya. Itu di Indonesia Arena ya. Oke, kita kita lanjut recordnya ke tanggal 24. jersey ya. Iya. Lanjut di jersey ya. Oke. Ya, Ini kan aparel dari Spanyol. Spanyol. Ya, Yang kita tahu kalau aparel sana kan ada tire-tirenya. betul. Nah, ini menarik. Nah, Kayak ini menarik juga nih, kayak untuk model desainnya. Nah, apakah gini. kita dapat eksklusif Ini kan desain? masalahnya, ini baru pengumuman kerjasamanya. ya, Betul. Kita belum tahu Belum bentukannya gimana, bahannya pakai kayak gimana, tier-tier Indonesia dapetnya kayak gimana. Cuma ini kalau berkaca ke Persib Bandung, lo baju Persib lo apa? PI apa? replika. Karena Kelme dipakai sama Persib Bandung. Persib Bandung. Nah, gua kan PI-han. Kalau misalnya datangnya kayak persis kayak Persib secara bahan dan desainnya kasarannya mirip lah, maksudnya levelnya kayak yang Persib ini. Gue berani bilang salah satu jersey lokal terbaik yang gue pegang saat ini yang ada koleksi gue itu cuma Persib sama ini Arema yang ketiga. Yang PI-nya ya. PI-nya. Tapi lu udah dengar statement PT Gesi-nya nggak? Nah, Sama Sita. ini. Guys, ini siapa? Nah, Nah, buat yang belum tahu nih, Ya. PT Gesi adalah anak perusahaan dari PSSI yang ngurusin sektor bisnis. Jadi jualan jersey yang Ya. Garuda itu. Oh sama. iya iya. Nah, itu PT Gesi itu. Termasuk pengadaan si jersey Kelme ini. Itu salah satunya melibatkan PT Gesi. Nah, Pak Marsal Masita ini managing directornya, direktur lah. Oke. Nah, dia kemarin nge-spill bahwa pas pengadaannya ini ada persyaratan bahwa siapapun pemenangnya, mau aparel apapun atau manufaktur manapun, harus melibatkan
Desainer lokal. di stand up. Betul. Oke. Dan Tuh. yang gue tangkap akan ada filosofi Indonesia yang akan dimasukin nanti di. Ada batiknya Sriwijaya FC. Nggak tahu apa. Gue nggak tahu. Karena si Kelme ini di jersey sebelumnya, jersey lain kayak contoh kalau nggak salah apa ya kemarin Palestina apa-apa gitu. Dia emang ada filosofi negaranya juga di jersey-nya. Di Honduras juga kok yang Iya. ada lomba kayak gitu. Ya katanya iya benar-benar katanya kayak gitu. Nah, sejauh apa kita sama-sama tunggu nanti bulan Tunggu Maret. aja. Kalau intinya kita objektif aja. Kalau emang bagus kita puji, kalau emang Jelek kita kurang ya kritik. kita kritik. Mau closing. Berarti yang tadi lu bilang itu Kang, ini ada kaitannya dengan mundurnya. Mungkin ya ada kaitannya dengan mundurnya Adidas karena kan salah satu syaratnya harus melibatkan desainer lokal kan. Ya. Kalau Adidas kan itu kan kalau nggak salah kan ada tire-tire kan. Nah, itu dijelasin juga sama Pak Marsal itu dia bilang fleksibilitas lah yang membuat Timnas akhirnya sama Kelme. PSSI memutuskan Kelme sebagai pemenang. Oke. Make sense. Nah kalau Adidas ntar kita template. Ya makanya nggak nih gue. Jadi bukan soal gede-gedean duit nih ya. Benar, kalau gua benar. tangkap. Tapi bisa jadi. Ya bisa, Bisa jadi. jadi. Soalnya- Duitnya gede juga. Soalnya statementnya yang di highlight gitu. Karena tau nggak Persib itu jersey laku berapa? Kemarin setahu gua, ini kalau tolong koreksi ya, yang ini marketingnya Persib. Kalau nggak salah dia laku berapa ribu jersey gitu. Piece ya, berapa Piece, piece? iya. Jadi mungkin ngeliat dari situ juga kali ya, Kelme akhirnya berani. Iya, karena kan Pasti. timnas ini kan bisa dibilang lebih besar dari Persib kan. Iya betul, secara pasar. Secara pasarnya. Jadi mungkin itu juga jadi pertimbangan Kelme juga. Enggak bang, timnas kami Persib. Dan ini momentum yang pas banget. Pas pencinta timnas udah mulai naik, jersey baru makin naik lagi. Tapi Udah beli jersey belum? Kangen nggak lo? kangen gua. Tapi sebelum jersey kita nanti ada launching segala macam, ini karena gue sayang, gue pengen kritik juga Kelme dari awal ya. Karena gue cukup nyari jersey-nya Persib yang Kelme, Yang sekarang. PO-nya 2 bulan. Jujur. Ya. Nah itu hati-hati tuh Kelme tuh, untuk benar. preparasi tuh. Ini kita bukannya mau ngejilat-jilat nih, justru kita kritik dulu. Gue pribadi iya, kritik itu supaya jangan kejadian karena kemarin itu PO-nya lama, bayangin aja itu baru fans Persib. Iya, lingkup. Mungkin Bandung. Jawa Barat lah. Enggak, Persib Bandung kan di seluruh Indonesia ada. Iya. Tapi mayoritas Jawa Barat kan. Iya, klub baru klub. Iya. Kalau ngomongin timnas pasti Lebih luas. infrastruktur lagi. lebih demand-nya segala macam lebih Contoh gede. kayak kemarin nih dapetin jersey kayak ini kan sampai ribut-ribut. Iya. kan. Nah, betul. semoga dengan ada aparel baru distribusinya juga jauh lebih bagus. Ya, takutnya keteteran ya dia ya. Tuh. Apalagi kalau ngelihat jersinya bagus, lebih bagus dari kemarin. Apalagi bukan cuma soal desain jersinya apa yang bagus. Kalau timnas kita prestasinya bagus, Iya. itu jersey wah meledak. Habis. Benar. Apalagi kalau butuh marketing hubungi El Pundit. Yang ini Gua udah dikat- bridging yang bawa dia Taruh, sendiri. yang ini Nggak dikat apa-apa, ya, gua yang ini cut, dikat gua ya, yang ini dikat ya. Gua kan. Jahat banget. Masih kurang gitu. Ngasih kurang dong lu di sini. Oh iya, Kalau bener ya? Bener-bener ya? solo karir. Solo Bener ya karir. tuh. Kayak gitu dia tuh. Udah kelihatan attitude. Iya bener. Kayak gitu makanya. manggil gua off. Udah kelar sampai sini aja hubungan kita. Nggak, jadi orang juga perlu tahu nih ya. Hmm. Masyarakat Indonesia bener dah mau harganya berapa dikejar kalau Asal. misalkan asal emang betul jersey-nya bagus, Ya, bahan ya. bahan dan oke, desain. secara bahan bagus, secara desain Dan bagus, berprestasi timnas. ya terus transparan juga segala macam ya, maksudnya Apa nggak itu diputer, nggak maksudnya secara penjualannya Oh. ya nggak muter-muter kayak kemarin, sorry to say, maaf banget waktu zaman Expo itu ributnya luar biasa benar-benar, Keteteran ya lumayan ya. keteteran lumayan mereka benar-benar kayak gitu karena bener, maksudnya. awalnya kan dari marketing. Iya. Yang mainnya kayak mau dikit-dikit gimana-gimana, gue gak ngerti sih dibaliknya gimana. Tapi kan waktu itu heboh banget kan. Jadi mungkin dari Kelme juga bisa belajar. Semoga bisa evaluasi apa yang bagus dari Expo itu diambil. Benar. Apa yang jelek itu Ya, dievaluasi, diperbaikin. Tuh. Tapi ya gua rasa sih Kelme ini kan emang udah brand top ya. Kayak dia udah Internasional. pernah di Watford, sekarang Watford Iya, ya masih Watford. Kelme. Kelme. Spanyol. Spanyol udah internasional lah. Jadi Expo jelek menurut lo. Enggak, bukan gitu. Oh, terus. Dan dia udah pasti lebih paham, lebih tahu. Dan dari Kelme, Indonesia itu lebih bisa dilihat luas di internasional. Dari Prancis udah mulai ngelihat Liga Indonesia Contoh. dengan datangnya Kurzawa. Live in Asik. Kurzawa. Tapi gue koreksi nih.
walaupun bridging lu bagus, tapi sebetulnya bukan Prancis yang ngeliat kita. Kitanya ngeliat Prancis. Jadi gini, gue kemarin nonton videonya, penjelasannya Pak CEO-nya Persib, Pak Adit. Mereka itu sudah menerapkan teknologi. Oh, gue tahu. Scouting engine Untuk mencari pemain-pemain sesuai kebutuhan Boyan Odak. Nah, di filter sesuai ya kayak kita main Football manager deh, skillnya. Jangan-jangan pakai FM enggak? Bisa jadi. Bisa jadi. Enggak. Budgetnya segini, speknya gini. Ketemulah sih salah satu Levin Kurzawa 5-10 pemain mereka dapat. Mereka press lagi, diskusi segala macam. Akhirnya dapatlah sih salah satunya Levin Kurzawa. Ini koreksi, Levin Kurzawa. Tapi tulisannya Levin, bacanya Levin. Pronounnya Bonjo? Ya Kurzawa lah. Arto? Nggak usah pakai Levin emang Kurzawanya. Nah, Levin Mandiri. siapa tahu masuk ya. Lanjut. Ya jadi tempel di sini Mandiri. Lanjut. Jadi bagus Alfa kegeran tapi nggak apa-apa. Maksud gua dengan engine kayak gitu itu bisa ditiru loh. Ya. Nih si Persib perlu nggak usah ini deh, nggak usah gengsi. Ini yang dilakukan sama Persib ini emang udah dilakukan awam untuk semua klub di Eropa, di luar negeri itu udah biasa untuk pakai search engine untuk scouting itu. Berarti dia pertama di Indonesia. Gua nggak tahu. Nggak tahu. Gak mungkin lah. Belum tahu ya. Harusnya nggak mungkin. Kalau nggak dulu zaman dulu Semen Padang Udah pernah. di Dirzokora gimana caranya? Kalau nggak pakai kayak gituan. Nggak tahu. Tapi ntar dulu Pak. Yang gue baca nih, bisa koreksi kalau salah ya. Katanya Kurzawa ini satu agen sama Jung. Andre Jung. Bisa jadi. Andre Jung kan Perancis ya? Iya. Bisa jadi, tapi kan menemukan shortlistnya itu pakai engine, Bener. baru menghubungi agen supaya nggak ada markup nilai. Oh iya market benar. value. Scouting engine ini penting. Takutnya agennya main harga ya. Misalnya market value cuma 10 juta, agennya minta 50 juta. Wah, nggak ada benchmarking juga kan? Ntar dulu, dia tapi datangnya free agent nih. Iya, Free transfer sorry. contoh. Tapi kan pemain yang didatengin ini kan sesuai sama yang Speknya. speknya dibutuhkan. Jadi Ya. emang semua klub di Liga 1 ya kayaknya harus udah mulai menerapkan ini. Jadi Mungkin udah banyak, cuma nggak kita kayak- nggak tahu aja. ini lu gua kasih YouTube lu cari sendiri. Johnny Jensen nah. Bali United ya? Tapi aneh tahu. Maksud gua, lu tau nggak pemain baru Bali yang datang? Diego Campos. Iya. Lu lihat CV-nya nggak? Dia pemain timnas Costa Rica loh. Gila. Top score. Tapi sebelumnya Jensen itu ngeluh sama Bali. Katanya dia minta datangin striker suruh lihat YouTube. Kan ini jadinya bener punya scouting apa nggak sih sebenarnya? Ya nggak tahu. Kita nggak tahu Masa loh. klub se-elit Bali dengan fasilitas yang luar biasa, mungkin salah satu, scouting. salah satu yang terbaik di Indonesia ya. Kita Iya, itu Harusnya sih ada. Dia bisa datengin Gopel gimana caranya kalau nggak pakai scouting? Itu Gopel terakhir main di divisi 3 Jerman loh. Taiman Hopel. Ya maksud gua ke tim-tim sebagus apapun kalau belum punya teknologi yang dipakai sama Persib nggak usah gengsi maksud gua. Benar. Tapi Belajar kalau ya. misalnya udah ya nggak salah apa maksudnya nggak ada salahnya juga di apa namanya dikasih tahu nih ke fans-fansnya ke kita ke siapapun Oh, udah pakai nih. Berarti next transfernya Persib harusnya bisa lebih Mbappe. lebih paten Kan lagi Prancis ya juga kan? dengan Mbappe. scouting engine tadi. Hendrik. Udah tua kalau Hendrik, Pak. Kok tua sih Hendrik? Oh, Hendrik. Hendrik Madrid. Kan dia Prancis. kan main di Lyon dia. Prancis Dia kan main di Lyon, Rabiot, dia. Rabiot. Iya. Jadi harusnya semua klub itu manfaatin Teknologi. apa sih teknologi. Jadi jangan cuman karena lumayan nih Jago buat nih. kuota pemain lokal nih. Jangan Datengin kuota lah pemain dia. Asing. Kuota iya bener kan? Pemain asing apa pemain lokal nih? Pemain lokal Oh. akhirnya pemain Diaspora. lokal kualitas asing nih. Jadi maksud lu Patinama. Ya enggak Berarti pasti lo, ini abis muji Persib lu ngeritik Enggak. Persija. Lu boboto ya? Enggak. Boboto lu ya? Lu gak suka Persija? Udah kan dia ngejek kemarin. Oh iya benar. Lagi nyamar. Lagi nyamar. Lu suka nyamar-nyamar lu ya? Boboto serang dia. Ya. Harus di DM bener lu. Enggak gitu. Enggak maksud gua, ya lu juga kemarin menyuarakan gitu kan. Apa? Patinama? Enggak cuma Patinama kayak Tom Hai, Eliano. Enggak, sebenarnya enggak semua diaspora itu ketika datang ke Liga Indonesia, semua reaksi masyarakat nggak setuju, Pak. Berarti Iya. lu setuju Patinama ke Persib? 50-50. 50-50 dia. 50 gue Persib Patinama. Gini, Bro. Anjay, Bro. Gini nih, Bos. Ya. Patinama itu keluar dari Buriram karena gue nggak tahu apakah dia mutual termination memutuskan kedua belah pihak atau sepihak di Buriramnya. Ya. Karena kebijakan terbarunya Yang Liga nggak Thailand kuotanya. kan, Nggak ada kuota itu nggak ASEAN. ada kuota ASEAN. ASEAN. Lokal apa asing-asing semua. Semuanya asing, jadi mau dari Nigeria, mau dari Kongo,
dari Baghdad terserah. Dari depan. Solomon Musim Island. depan. Dia kan Berarti udah nggak ada musim. pemain ASEAN. Bukan nggak ada pemain ASEAN. Nggak ada kuota ASEAN. Jadi Boleh, nggak ada kalau pemain nggak ASEAN. ada Contoh nih. Dipukul rata. Strikernya Buriram kan striker Canati apa tim apa sih? BG Patung. Iya. Si yang orang Singapura. Ihsan Pandi. Ihsan Pandi. Kan dia jago banget di sana. Hmm. Mau kalau misalnya Buriram memang BG Patung anggap dia jago, ya akan tetap dibawa. Berarti dengan kata lain, Kota asingnya. si Buriram ya udah Patinama udah nggak perlu lagi, ngerti gak? Makanya gue di konten gue bilang tanda kutip Patinama dibuang. Mendingan cari pemain asing yang lebih bagus lagi. Betul, karena Men- kita udah nggak punya kuota ASEAN. Tapi dia bertahanin Sandy Walsh. Dia pertahanan Sandy Walsh berarti ya secara nggak langsung ya emang Patinama ini levelnya udah turun. Ya atau mungkin emang posisinya Sandy Mau Walsh diganti mungkin- pemain lain kali sih Iya, Patinama. terus Dia mau beli Marcelo sedang- ya. sedangkan bek kanan masih butuh, Sandy Walsh masih Iya, oke makanya- gitu. Jadi Sandy Walsh bertahan di Buriram bukan karena dia pemain Indonesia, emang dia dibutuhin aja. Patinama dibuang bukan karena dia pemain Indonesia, emang secara taktikal aja mau udah nggak masuk. Belum tentu Sandy Walsh dibutuhin musim depan. Dia ya belum tentu. Persebaya Nah, nggak dibutuhin, bisa ke. Persebaya. Coba ya. Kan Pulang kampung ya. pulang kampung dia. Berarti ya intinya semua pemain abroad itu bakal kembali ke. Ya, sebenarnya secara harfiah iya. Ya kan gua Ngomongnya kayak orang bener ya. nanya. Enggak, secara harfiah iya orang Indonesia. Iya. Ya enggak? Hmm. Tapi maksud gua kalau bisa kalau turun tuh satu-satu. Jangan dari Eropa langsung Lompat. Iya. Oh, berarti Sten nih oke nih. Hah? Sten oke. 50-50 gua, masih ada setujunya. Kan Udah maksudnya dekat kalau udah deket. Dari Thailand ke Indonesia. karena Oh, gini iya. Kang, harusnya kan musim kemarin kan dari Kasiupen. Ya, kayak Rumornya mau kesini kan itu wah jomplang. jomplang. Thailand Kalau dulu kan deh, Thailand dulu. satu tangga. Berarti Hmm? JJS kalau mau main di sini Turun dulu, main dulu Kosovo dulu, Liga Kosovo. Kamboja. Ah, Kira Nah, dikit-dikit Kosovo. Nanti Oh. pokoknya gini benchmarknya kita lihat dulu. Kalau misalkan main kita udah main di Liga Thailand, Malaysia atau udah liga-liga ya Korea gitu ya. Iya. Bentar lagi. Lapangkan dada. Iya. lapangan dada. Kalau Korea mungkin nggak langsung ke Indonesia. Thailand dulu. Korea Thailand dulu. Iya. Jepang Iya. Korea Thailand dulu habis itu. Jadi kayak kenapa waktu itu kita Tom Haye Eliano bersuara banget? Karena pertama kita masih ada potensi di Piala Dunia. Masih bisa Ya, Piala Dunia. betul. Kedua, ini terjun bebas. Iya. Terjun Levelnya langsung. terlalu jauh. Iya, Jenner nih datang ke Persija. Wah. Yang setuju pasti Dijek doang. Kemarin Tom Haye Eliano Kayak- setuju Boboto doang. Enggak semua Iya, mas gua kalau nggak semua Dijek nih kayak silogisme penalaran umum Nggak. TPS nih. Gua ada temen gua, Hmm. dia salah satu ya pokoknya di Jack lah, Dia nggak setuju, ngurus kan? juga. Dengan datangnya Patinama dia bingung mau seneng atau enggak. Nah, ini bisa jadi gue belum selesai, yang ntar di blinder gua. ini Biarin aja. kebutuhan untuk di AFF. Nih, Nah, belum tentu semua Dijek setuju. Tapi kalau yang setuju, kemungkinan besar Dijek. Ya, Nangkep nggak? ke Persija. Ini sama kayak Tom Haye Eliano, yang setuju pasti Boboto. Yang nggak setuju, tapi nggak semua Boboto itu sebagian setuju. sebagian besar. Iya. Gitu, karena ya gimana ya? Kita nggak bisa pungkiri gitu. Bisa di pung kanan. Wah, banget syuting masih kurang setan. Nggak, maksud gua gini. Menurut lo, coba gue lempar ke lu ya. Menurut lo nih, Patinama dibuang Buriram. Kan kita nggak tahu isi kontraknya. Itu emang Buriram yang nggak butuh apa Patinamanya yang emang mutual? Mutual berarti ada kesepakatan Patinama Ada juga. statementnya, belum ada statement resminya. Enggak, menurut lo aja. Menurut gua emang Buriramnya nggak butuh lagi. Buriram yang nggak butuh ya. Bisa Sama sih jadi. gue sepakat Buriram yang nggak Saya butuh. mau nyari Karena pemain kalau- asing yang lebih Ya karena kalau gue lihat dari match-nya kan Patinama cuma 6 pertandingan doang. 9. 10. Total ya, 10 total. total. Dia tuh cedera panjang dia 2 bulan apa 50 hari di Buriram. Hampir 3 bulan. Dan satu lagi, lu buat lo yang nggak tahu nih, Buriram tuh peringkat 1 coy. Di ACL Thailand Elite main ya? di ACL Elite, gila lu level udah. Apa Al-Nassr juga bagusan Buriram? tapi emang pengaruh regulasi itu ngaruh banget tuh. Apa? Nggak ada kuota ASEAN itu. Iya. Itu Enggak, yang- karena kan Buriram juga bayangin dia main berapa kompetisi ya kan. Oh iya. Dia Empat. Kan nggak kayak di negara itu, cuma Berarti satu. kalau si kompetisi. Buriram pengen ada pemain ASEAN masuknya ke kuota pemain asing. kuota biasa. Kuota basic pemain kayak asing kita biasa. Indonesia kan kuota pemain asing doang, nggak ada spesifik lu harus ada. Tadi sempat ada nggak sih Liga Indonesia? ada satu. Tadi ada. Pemain Asia Tenggara ya. Mm-mm. Makanya si Galih Freitas kan ya masuk ya. Banyak, Si Rontini ya dulu ya. banyak banyak. Enggak, jadi makanya Thailand itu mereka punya regulasi 10 main asing. 10 dulu itu 9 asing biasa, satunya itu ya. Enggak, Apa 10 satu ya? 7+3. Oh dulu 7+3. Kalau nggak salah ya, koreksi. Pokoknya dulu itu dibagi
kota asingnya itu ada yang emang asing asing manapun, mana aja. ada juga ASEAN. ASEAN. Tapi kalau misalkan ASEAN itu mau lu masukin di kota yang biasa juga boleh gitu. Misalkan misalkan 3 doang kota ASEAN, lu mau 5 main ASEAN boleh, Iya. tapi pakai kota itu lagi. Ya. Sekarang 10 full semua kota Soalnya asing biasa. lu mau Brazil semua nih. Iya. Kayak Persija Brazil semua, boleh. Boleh 10-10-nya ini. Tapi kalau lu masukin ASEAN di sini boleh juga bebas gitu. Tapi makannya kuota pemain asing. Kota asingnya ya Dan makanya dia mungkin nggak regulasinya rugi. di lapangan tuh boleh ada regulasi di lapangan Nggak nggak? tahu, pasti ada kayaknya enggak tahu. Enggak tahu. Nggak tahu. Thailand sih. ada diasporanya nggak sih? Ada. Ada lah. Itu Son Suk-bel Son Suk-bel. baru Buriram datengin pemain diasporanya nggak? Nah, gue nanya. Untuk Bel main di mana? main di Grimsby. Dulu Tottenham. Dulu Tottenham Academy Tottenham. Terus kemarin penalti nggak masuk kan? Ada kemungkinan dia main ke Buriram nggak? Ada. Ada ya. Kalau ngomong kemungkinan pasti ada kemungkinan. Ada. Pasti. Atau mau Tergantung Madam Pang. Madam atau mau Pang, di timnya Madam Pang, Sport FC. Barang Asnawi. Iya, Tapi ini gue sih menunggu ya kabarnya Asnawi, Wolves sama Arhan. Arhan. Kita juga menarik. Apakah dia akan buat sama ya kayak Patinama ya Kalau Asnawi dari enggak. kebijakan klub? Asnawi kayaknya enggak. Asnawi Karena enggak. dia krusial ya? Mungkin. Enggak perpanjang kontrak 4 tahun kemarin. Kalau nggak salah panjang 4 tahun kalau nggak salah. Ini krusial lah Asnawi ya. Arhan juga perpanjang 2 tahun. Asnawi perpanjang kontrak dan Enggak, masa Arhan pernah kontrak sebelum regulasi ini ada kan? Iya. Sama dong Asnawi juga sebenarnya. enggak baru kemarin ini. Oh, baru. Kayak Asnawi enggak ya? Enggak. Kayaknya Asnawi Dan juga selalu bakal. starter kan Asnawi. Ini sekali lagi, ini kita ngomongin transfer diaspora ini bukan berarti kita melarang dan menyalahkan ya. Ini kan kita Iya. pendapat kita sebagai NPC sepak bola Indonesia. Kenapa sih lu takut-takut banget disalahin? Biarin aja, udah lu mau ngomong lurus mau ngomong. Capek ya. Biarin aja, nggak usah disclaimer mulu. Tapi kadang-kadang gini, Pak, Apa? miris gak sih pemain yang sama netizen tuh dianggap remeh, sering dihujat. Contoh. Asnawi, Hubner, Hmm. Nathan Choaon, Hmm. Arhan, Ya. Tapi fight ya, struggle Mental, di luar ya. mentalnya. Nah, masing-masing lah itu mah pilihan. betul betul. Nathan juga rumornya Bengkara waktu itu. Iya, tapi akhirnya ke Willem. Top dong. Kemarin Nah, top asis banget tuh. anjir main di Willem dia. Semalam Iya. masih lawan Iya. Vivian Orangnya bagus. Padahal logiknya anggap kita scouting tim ya, Pak. Wah, ada pemain nih free agent nih. Akademi sepak bola Belanda misalnya. Dilihat. Dia semusim gak main. Sharpness-nya merah dong ya harusnya. Iya. Kalau di FIFA, di FM ya. Tapi ya udah kita ambil. Kasih kepercayaan ya. Iya. Makanya orang bilang, apa ini gara-gara paspor Indonesia? Bang, enggak. Bukan gara-gara paspor. Kayak Hubner. Terus scoutingnya jago. Ini bukan masalah paspor, ini bukan masalah kualitas, ini cuma masalah mindset. Mindset sih agentnya. Dia pemain juga. Lumayan, Dia berdua. Pemain juga. Nggak salah main ke Liga Indonesia, cuma ya nanti lu akan menikmati sendiri Ya, gitu. betul. Hasilnya. Ngomong- Lili Pali dan Ezra Walian aja. Iya, Siapa sangka sekarang Hubner jadi pemain inti di ini. Nah, Sita. ngomong-ngomongin Hubner nih, gue mau ngucapin dulu. Selamat kepada Hubner dan juga Mamari yang sudah memposting foto pas foto di berdua nih. Nanti ditampilin ya, pas foto. Karena mereka pasalnya akan segera melangsungkan pernikahan. Nikahnya Happy di mana? wedding Kang Bahar. Nggak tahu nih kayaknya. Tapi kira-kira dengan Nah, menikahnya ini Hubner ini mungkin nggak Hubner jadinya kesini nanti? Nah, Mungkin. Kalau mungkin atau enggak mungkin aja. Mungkin. Kira-kira kemungkinan besar atau kecilan? Lu kan Oh, ikutin Salah Bang Mari. pertanyaannya Ivar. Mungkin nggak kesini. Tadi dulu sabar Pasti Ivar, dulu dulu. benar. Mau kemana? tahu Buru-buru mau Ivar. kemana sih? Nah, ini menarik ya. Ini kalau ngomongin Hubner nikah sama Mari apakah akan jadi main di sini apa enggak? Iya. Mengingat Gue kan nggak tahu, gue tuh nggak ngikutin ini. Oke. Nggak kayak lu kan Mama jadi Mari. Teti Iya, kan. Mama Dia Mari. pengamat khusus Jeju. Iya. Yes, Mamari itu dia tinggalnya di Bali. Dia Oke. punya rumah di Bali, investasi besar Berarti banget, ke Bali usahanya di Bali, segala United. macam. Apa? Berarti ke Bali United. Enggak, makanya sekarang pertanyaan Hubner apakah akan ikut ke sini apa enggak? Iya. Sorry nih, kalau kita kan berbicara biasa pakai fakta atau pengalaman. Nah, Coba kita tarik. analisa Bung Farhan. Iya, Iya. coba kita Sebagai tarik pengamat dulu Jeju, sebelumnya. Ada satu pemain kita Iya. dulu main abroad, Iya. itu setelah nikah pulang Iya. ke sini. Siapa? Ada. Sebut nama aja kan ada realitanya. Iya. Beneran ya? Iya. Waktu itu kalau nggak salah Witan ya Iya. kan, dan intinya waktu awal dia pulang, ini sorry tolong koreksi kalau salah ya, gua yang takutnya kan salah gitu Iya. ya. Dulu intinya pulang tuh bilangnya ada masalah apa, ternyata nggak lama klubnya yang buka suara, intinya alasan keluarga lah intinya Iya. begitu. Ya mungkin tidak secara belak-belakan bilang karena istrinya yang minta apa gimana, Iya. tapi kan karena memang dia waktu itu baru nikah dan intinya pulang lah. Timingnya gitu ya. Jadi nikah Iya. dulu, akhirnya Ya, pindah. Gue pulang. nggak tahu soalnya. Seingat gua gitu ya. Gue tolong sibuk koreksi. kuliah dulu waktu itu.
di tahun kejadian itu. Gue nggak tahu, Ya, sumpah. pokoknya tolong koreksi kalau salah. Iya. Intinya begitu. Sibuk kuliah. Nah, Sibuk kuliah gue. sekarang kita mengingat Mamari sama Justin Hubner nih. Ya. Hubner berkali-kali dihujat juga. Waktu itu sempat panjang banget, banyak banget beritanya Dengan dibakar. pacaran lu. Iya, itu juga. Dengan mainnya jualan jadi nggak- parfum lu. Iya, udah gitu waktu itu seperti bilang Hubner bakal main ke Indo kan. Iya, Yang betul. bursa transfer kemarin. Betul. Akhirnya dia tiba-tiba Sittard. langsung Fortuna iya dia bilang, Sittard. Iya. resmi Fortuna Sittard era divisi. Gila lu. Ya kan? Mainnya lawan di PSV Eindhoven. Iya, baru- Bukan PS apa kek itu. Ngerem dia kita. Udah gitu juga dia begitu waktu baru diresmiin juga langsung debut Hubner. waktu itu. Betul, lawan Leverkusen. uji Leverkusen, coba. iya. Boniface lawannya, bukan Beneran. Pace yang lain. Beneran, makanya dan terbaru Hubner minggu lalu baru cetak gol. Ya kan, Betul. Fortuna Yang Sittard. jadi penentu kemenangan kan? Gawang seri. Oh seri ya? Seri. Oh iya Seri, jadi lawan penentu dari Go Ahead Eagles ya? keluar dari Betul. kekalahan. Menit 90 plus 3 Hubner. Tim Dan Eden itu. James. Nah, kalau gue pribadi ya, Mamari, gue yakin gak bakal Hubner balik ke sini. Jadi Mamari yang ke sono. Ke sana lah. Katanya kata Mamari punya usaha di Bali. Punya, tapi kan kalau misalkan orang bisnis woman, Ditinggal ya? businessman gitu kan Maksudnya nggak bukan ditinggal, ada yang megang. Ada yang megang. Go internasional nih. Ya harapan gue sih jangan ya. Yakin gue, Mamari juga ngikutin juga kali ada yang leher apa kaki di leher di bahu gitu, Mamari. Takutnya Hubner kesini jadi pelaku ya. Jadi kita konteninnya dia mulu. Iya. Hubner tiba-tiba komdis, Hubner lagi. Langganan komdis. Nah, tapi gila sih emang Hubner. Padahal sebelumnya baru banget gue kritik dia yang Yang diomelin sama tackling pelatihnya ya? tengah Iya, lapangan. iya. Gila itu gak perlu banget. Yang kan? langsung dapat kartu kan? Iya. Merah ya? Merah straight gila. Iya. Tapi dia Coba Liga 4 enggak merah itu. Tapi dia perform sejauh ini karena banyak kritikan dari Indonesia, Mas. Iya Kan dia ngebandingin Iya. kan. Kritikan lu di Belanda tuh paling cuma 100.000 orang. Iya, iya. Tapi lu di Belanda puluhan ribu. Di Indonesia Indonesia. puluhan ribu orang. Lah kok jadi lebih dikit? Tadi pertama 100.000 orang. Oh, iya. Kok jadi lebih dikit? Gimana sih? Enggak, makanya menurut Wah, gua, udah pusing menurut gua Hubner ini salah satu pemain diaspora kita yang mental itu luar biasa banget. Ya. Diakui lah. Berarti gender enggak? Jenner juga gue salah satu. Oh. Salah duanya Jenner, salah tiganya Nathan, salah empatnya Arhan. Waktu itu di episode berapa gue udah bilang Gender kesini nih fix. Yang gue bilang karena kalau dia nggak kesini nggak mungkin dia main di SEA Games. Berarti dia nggak bilang nggak denger kata lo. Iya. Dia nggak ngapus kontaknya Betul. Rafael Struijk. Bahkan ngobrol sama Rafael Struijk sih lu. Kan besti. Iya. Ini bukan masalah dia ke klub mananya ya. Iya, tapi Sumpah sama kayak Tom Haye dulu. Tom Haye mau kemana? Semen Padang pun Pak Andre gue. Pak kenapa itu datang ke Tom Haye? Iya. Terlalu jauh ya. Terlalu jauh lompatnya. Dia belum kemana-mana, belum ke kayak si Rafael kan udah ke Australia. Nah itu tuh yang gue bilang kayak dia apa namanya pelan-pelan ngedeketnya apa ya? Istilahnya kalau orang berenang tuh ada checkpointnya dulu. Iya, kan gue bilang kalau udah main di Asia satu langkah lagi. Nah ya udah nggak lama. masalahnya Dia semakin dekat gitu ya. masalahnya Ivar ini kan jadi tulang punggung di U23 kan. Timnas. Kapten Timnas. malah kemarin kan. Ya. Ya Ya. kan? Dan kemarin jomplang banget loh kelihatannya. Iya, dan dia kan berarti kan dia jadi harapan nih. Iya. Di salah satu bibit timnas kita, misalkan nanti kalau Tom Haye usianya Udah nggak bisa Dia main juga di level tinggi lah. ya Joy udah 32. Tom Haye sekarang 30. 30. Joy. Lalu Tom Haye kan? Pesi, Joy Pelupesi. Joy 32. Joy 32. Haye Tom Haye 30. 30. Wolves Sekarang 30. pemain tengahnya kan Ivar kan. Iya, backupnya. Harapannya ya Ivar yang bisa meneruskan peran dari Betul. Tom Haye nantinya. Nanti takutnya nih ada orang yang ngeklip atau yang komen ya. Emang kenapa sih bang kalau main ke liga ini? Ada yang bisa jawab nggak? Jangan gue mulu. Kan kita udah sering bahas. Iya, itu. ada yang mau jawab nggak? Gue udah sering bilang di komen juga kalau liga kita itu seru banget. Seru, gue juga sepakat. Seru edan. Seru. Liga 1 udah nggak ada gitu-gituan lagi tuh. Udah jarang gue liat gitu-gituan. Terakhir Enggak, tuh Masih ada. Ini cuma- bukan nggak bahas spesifik Liga 1, Mas. Kan liga bilangnya ya. Enggak, Liga. enggak. masa mereka datang ke sini main Liga, Liga 4 nggak mungkin pasti Liga 1. Nggak mungkin dong. Nah. Masa iya Ivar Jenner pulang ya Iya, nggak. main di klub. PSI Rembang. Liga kita emang seru, Mas itu tadi Garin. Enggak, liga kita emang seru. Tapi belum tentu Bagus. itu dia. Karena patokan liga bagus apa menurut lu coba? Patokan liga bagus. Ada yang bisa jawab nggak? Kalau pertama kalau dari gue ya, Hmm. pertama kayak dari manajemen klub aja deh. Oke. Seluruh ya, nggak beberapa klub doang. Iya kan tapi liga. seluruh. Ya. Berarti semua peserta liga dong. Nah, dari beberapa manajemen klub aja kan kayak masih ada yang Kurang. kurang ya kan, Ya emang bentar masalah lagi closing. masalah- Itu maksud gue. gaji. Oh, berarti finansial. Betul. Kalau lu? Enggak nih. Gue mau nanya, lu kalau main FM nggak cuma FM sih. Orang kan kalau misalkan klub itu ada verifikasinya Ya. sama apa ya? Asia ya, AFC ya, apa-apa Ya, ya. betul. Minimal banget setidaknya kan hampir semuanya harusnya terverifikasi lah gitu kan secara Betul. standar. Ya. Lain. Ini kan banyak.
Lalu rata-rata klub juga belum punya lapangan latihan sendiri, gitu-gitu loh. Betul. Maksudnya merata gitu loh. Fasilitasnya belum merata, fasilitasnya. Apakah semua di tim kepelatihannya setiap staff itu udah ada, misalnya pelatih Kalau di ya, FX tuh ada bener. technical ya, coach, atau ada fitness recruitment coach, analis, ada iya. performance analis, apakah Back- semuanya ada? Dia backroom nggak tahu. staff ya, backroom staff. Contohnya aja kayak yang perbandingan antara Persib Bandung sama Bali kan. Persib Bandung punya scouting engine. Balik pelatih yang marah. Pelatihnya ngomong loh Lewat masalahnya. YouTube. Iya. Iya, yang kayak begitu-gitulah. Kan kita nggak mungkin bikin asumsi sendiri. Benar. Iya dong. Ya. Pasti itu muncul sendiri langsung kalau dapat didik benar. Itu kan soal teknis semua ya. Semua orang juga mungkin udah tahu. Kalau gue sih yang dekat-dekat sama gue aja. Ketika pengamat sepak bola, konten kreator, pundit lebih sering ngebahas keviralan rusuh-rusuh dibandingin Taktik. pertandingan sepak bolanya Ya. sendiri, ya itu masih belum bisa dibilang Bagus. liganya berkualitas. Termasuk wasit. Semuanya. Kalau Ya mau kan? Wasit termasuk ke teknis kan. Iya. Kalau lu kan? Ntar gue udah Lu deh, berarti gue nih ya. Kalau gue sebenarnya simple mas. Kita bung sekarang. Simple Apa? sebenarnya. Hmm. Patokan liga lo gue tau nggak? Liga yang bagus adalah ada 2 parameter. Bisa menarik pemain yang levelnya lagi peak-peaknya ke liga itu, atau memproduksi pemain yang peak ke liga lain. make sense. Nih, contoh. Pemain top yang main ke kita, ada bisa sebutin? Pemain level top, level dunia top? Ada dong. Ada. Essien, Hmm. Carlton Cole, Yes, Dulu. si Sok. ya nggak? Mota. Sissoko, Mota. Adem Winggi. Odem Wingi itu siapa? Backnya Persija yang Ceko? Kudela. Kudela. Bela. Iya nggak? Terus sekarang Levin Kurzawa, Iya. Bonjo, ya nggak? Terus siapa lagi? Ada lagi yang bisa sebutin? Nggak, maksudnya apa? Ini sekarang udah bagus berarti. Enggak. Zokora. Zokora main Padang, ya nggak? Edward Wilson. Enggak, itu kan. Eric Wicks. Orang Indonesia. Enggak, maksudnya Wicks bukan. Lee Henry. Enggak. Sekarang pertanyaan gue gini, nama-nama tadi yang kita sebutin, Hmm. ada nggak yang datang ke sini pas dia lagi jago-jagonya? Nah, Enggak. itu. Lagi level peaknya? Hmm. Enggak, semuanya datang ketika apa? Betul. Udah cedera-cedera terus. Iya. Udah tua datang ke Benar, sini. Essien udah Udah di mode ujung performa. Udah di, Kalau- bukan ujung karir. Essien datang udah mode buat nyiramin pohon. Iya. Pakai mesin itu. Iya. Ya artinya apa? Artinya liga kita level kompetisinya bukan ke arah yang emang kompetitif, yang level kompetisi yang benar-benar Ya bukan orang ibaratnya berbondong-bondong mau main di sini Nah, gitu loh. ya. Gini deh, Pak. Patokan gampang gini deh. Mungkin Itses lagi kayak gini sekarang bisa Solo main ke liga kita. Nggak mungkin. Kecuali pesenan. Senang siapa? Iya lu lah. Kalau lagi nge-PO. Atau paling gampang gini deh. Mungkin nggak Tom Haye dari semua nama diaspora yang ke Liga Indonesia paling top Tom Haye dong. Ya, Secara level dong. betul. Tom Haye main di Eredivisie masih layak. Ya. Sangat layak. Betul nggak? Tuh. Berdasarkan ini ya, datanya Iya, ya dari berdasarkan rating realita terakhir di aja, realita Almer aja. City itu paling Yang tinggi. kita lihat Kalau permainan dibandingin aja Haye, bisa ya. Eliano, Jordi, siapa lagi? Raven, Strike, Sen Batinama. Paling layak masih main duluan Haye dong. Iya. Iya. Levelnya masih paling top di antara Betul. nama-nama yang udah kesini. Ya nggak? Betul. Mungkin nggak kalau Haye bukan orang kita, dia main ke liga kita langsung dari Almer City. Nggak bakal lah. Palingan nunggu nanti 3-2 lah. Kayak Jordi Wehrman aja. Iya, baru. Kayak Jordi Wehrman. Ya nggak? Ya kan makanya maksud gua, itu yang dimaksud kenapa orang-orang yang netral, yang nggak punya keterikatan dengan klub salah satu, teriak-teriak pasti diaspora pada kesini. Bedanya apa? Gua, Alfa, Farhan, Om Didi, dengan elu, Jackmania, Bobotoh, dan lain-lain. Bedanya kita menilai suatu fenomena sepak bola lokal itu dengan otak dan akal. Kalau lu dengan perasaan lu. Itu bedanya. Lu tuh udah dibutakan sama perasaan kecintaan lu sama klub lu. Betul. Jadi apapun yang orang bilang ini tuh salah, lu bilang pasti bener. Bedanya itu. Ya. Kalau kita nggak dukung siapa-siapa, enak kita berpikir secara rasional nih. Kecuali liga kita udah Arab tuh misalnya. Nah, yang dari dulu sebelum ada duit-duit minyak-minyak Ya. ini, yang di FM gua ngasih gaji pemain setahun 2M, ke Arab jadi 50M, gila nggak duitnya? Kalau Arab sih anomali ya. Iya, sebelum kayak gitu, Arab tuh udah oke. Udah Iya, dia iya. udah bisa ekspor pemain. Benar-benar. Ya, Aldo Sari. Salim Aldosari. Dan Arab ini bukan jadi liga penghujung karir pemain. Betul. Bukan. Buktinya salah satu aja ya, Cancelo. balik ke Sekarang Barca balik lagi ke Barca kan, dari Iya. Al Hilal kan. Berarti kan beberapa pemain yang main di Liga Arab itu bukan pemain yang karirnya itu udah selesai. Iya. Tapi Iya. emang
Tadi Cuma mau ngeruk duit aja. Cuman BU aja, BU doang. Bener. BU doang. Betul. Karena emang duit yang ditawarkan Arab tuh gila banget. Bener. Nggak sedikit loh wonderkid yang masih umur 20, 21. Rodrigo Mora Porto itu canggih banget bro. Emang 19 Arab? tahun. Nggak, dia ungkapkan statement dia mau ke Liga Arab. Barca mau datengin wonderkid dari ini. Al Hilal. Kebalik sih anjir. Ini lagi Kebalik. ini lagi ngomongin ini nih. Gitu. Jadi maksud gue ya, tolonglah lebih rasional. Jangan kayak orang yang tiap hari makannya usus, kerang. Kurangin makanya. Tapi kalau soal masukin main atau ekspor main nggak terlalu kayak Liga Thailand kan nggak semasif itu kan. Ada Apanya? pemain luar biasa yang masuk ke Liga Thailand Mm-mm. atau ekspornya juga nggak terlalu banyak tapi Liga Thailand yang terbaik juga kan di ASEAN. Ya. Maksud gua di ASEAN ya. ya bukan Ya itu kan yang gue tadi bilang bukan satu-satunya parameter. Iya. Kayaknya yang tadi kan kita simpulin satu-satu nih. Lu apa, gua apa. Iya. Kan kita beda-beda jawabannya kan. Jadi kalau menurut lu Liga Thailand kenapa bisa bagus? Lebih bagus dari kita. manajemennya ngerti bola. Manajemen apa nih? Federasi apa Federasi, setiap bro. klubnya? Federasi Karena dan ibarat kata kayak bukan kayak I-League-nya ya. dan operator Kayak ini liganya. operator liga, Federasinya, PT operator LIB-nya, liganya. PT LIB-nya. Berarti Madam Pang lebih ngerti daripada Sebetulnya bukan, sorry gua rubah. Bukan mengerti. Semua orang, banyak orang pintar di Indonesia. Ya. Tapi Cuma kepentingannya ada yang lebih jadi besar dari menurut lu ada urusan bola. kepentingan lagi berarti. Pasti dong. Apa tuh? Rahasia. Masa semuanya mau tahu. Subscribe dulu pokoknya. Iya. tapi intinya ya udah semua keputusan ada di tangan pemain. Betul. Ya apapun yang pemain itu lakuin nanti setelah akhirnya membuat keputusan ini, ya kita paling teriak-teriak tapi setelah itu ya udah. Iya. Ya enggak? Dan ya pasti lo akan ngelihat pemain diaspora yang datang ke sini itu jago banget, pegang kata-kata gue. Karena mereka udah biasa main di level di sini. Iya. Ya kan? Lu main gitar hero, main level expert, tiba-tiba Wah, main iya. di beginner. Hmm. Nah, Karena- beda tuh. Benar. Kelihatan, wah, Dan kayaknya akan banyak beberapa pemain diaspora lagi yang bakal datang. Dalam setahun ke depan. Kalau liga kita kan di Asia 20-an ya? 20 berapa? 18 sekarang. 18. Asia kan? Iya. Iya. Kalau di dunia berapa ya? Kata intinya masih kurang lah. Di atas Liga- gocap liga kali ya gitu. pasti ya? Iya. Iya, Eredivisie kan levelnya peringkat 7, peringkat 8. Jauh lah. Oke. Tomai main di Liga Indonesia gila banget. Gue masih bisa ngeliat dia sprint, gocek-gocek. Gila loh. Di sana nggak bisa tuh. Gue di Almer dia marah-marah mulu. Iya enggak? Orang pada bilang gini, Tomai di Almer marah-marah karena temennya pada nggak bisa main. Coba suruh lo lawan Ajax Amsterdam tuh, lawan Feyenoord tuh. Bukan masalah temennya nggak bisa main. Emang lawannya beda level kompetisinya. Tapi emang Almer bapuk sih. Ih, Bapak karena dia coba Almer main di liga Iya. ini. Juara Liga lawannya ya. Iya. Undang aja Almer di Piala Presiden. Pembuktian tuh. Pembuktian. Iya. Ya kan? Kalau Port Kan nggak ada pemain kitanya di situ. Harusnya kemarin ya. Iya. Iya. Udah welcome, intinya welcome untuk Shane dan Kurzawa ya. Kurzawa, yes. Semoga bisa menampilkan. Dan semoga terakhir pesan dari gue Gacor. buat semoga ini diterapkan ya, apa yang Kurzawa bisa berikan untuk pemain Persib, baiknya diambil, buruknya dibuang. Betul. Apa tuh? Iya, apapun kan kita nggak tahu. Baiknya apa? Iya, pasti kan dia udah pengalaman banyak main sama Neymar anjir. Benar. Mbappe. Asis sama Neymar. Mbappe. ya, asis. Tapi dia nganggurnya berapa? 6 bulan? Setahun, 6 bulan. Buah Vista terakhir. Gitu. Oke. Ya intinya liga kita yang masih banyak kurangnya. Iya. Betul. Gitu. Ini mau Ya, closing emang udah semua? udah mulai 50 menit. Oh, udah ya. Iya. Thank you teman-teman yang udah nonton sampai selesai dan Subscribe. dan Iya. juga komen semua yang di menit segini misalnya Bang, Arul lu soto ya, misalnya gitu ya. 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 Farhan bacot lu gitu. Nah. Iya. Ya, silakan, Pokoknya silakan. kalahin komen-komen Juts ya. Iya, jus goblok gitu ya. Ya, apapun yang kurang dari liga kita semoga diperbaiki. Ya. Betul. Dan kalau ada yang kurang ada obrolan kita namanya juga. Nah, Masih sebenarnya. kurang. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.